Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada bacaan Injil hari ini, kita membaca dari kitab Injil Lukas, bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Tentang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mari kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 42 sampai 43. Yesus mengemukakan tentang apa yang mereka lakukan, yaitu sesuai dengan hukum Taurat tentang persepuluhan. Kita dapat melihatnya dalam kitab Imamat bab 27 ayat yang ke-30 juga. Dan bagaimana juga kita lihat di Lukas 11 ayat 44, bahwasanya mereka ini melakukan hal-hal yang tidak berbeda jahatnya dengan orang-orang yang mereka ajari atau tegur, atau yang mereka kasihkan sanksi hukuman. Mereka tak jarang dengan keahlian dan jabatan mereka sebagai ahli Taurat dan orang-orang Farisi malah melakukan hal-hal keji dan membuat orang merasa bersalah seumur hidupnya, tertekan dan merasa tidak pantas. Lukas 11 ayat 44 dikatakan, "Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Nah, inilah seperti menggambarkan tentang akal busuk atau akal bulus mereka menjebak orang-orang dan membuat orang merasa bersalah dan tertekan seumur hidupnya. Jadi sama saja juga mereka mempermuliakan diri mereka sendiri karena keahlian dan jabatan mereka. Jadi kalau orang-orang melihat mereka itu kan terhormat posisinya, ya. Jadi mereka ingin semua orang melihat mereka dan menghormati mereka, dan orang lain lebih rendah dari mereka merasa terus-menerus bersalah dan tertekan, ya. Dan kita bisa lihat di ayat 25. Alih-alih merefleksikan diri atas percakapan mereka, tetapi malahan seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepada Yesus, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Nah, inilah mereka berusaha untuk melihat diri mereka demikian tinggi, demikian mulia, demikian terhormat. Dan karena keahlian serta jabatannya yang ada pada mereka, orang tentunya menjadi taat dan mencari panutan di dalam diri mereka. Namun, sekali lagi bukan panutan yang orang dapatkan. Malahan kesusahan yang lebih lagi ditimpakan kepada mereka, yaitu cemooh, hukuman, dan lain sebagainya. Yang membuat mereka yang justru mencari panutan dari orang-orang tersebut malah menjadi berbeban lebih berat. Di dalam Lukas 11 ayat 46 pun dapat kita lihat, ya, bagaimana Yesus menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Lalu, apa bedanya para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu dengan orang-orang yang mereka hakimi? Mari kita lihat ayat paralelnya di dalam Markus 12 ayat 38 sampai dengan 40 dan Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dan di sana digambarkan bagaimana mereka suka mendapatkan hormat, namun mereka sangat licik dan culas hatinya, yang bahkan dengan sanggup mengambil alih rumah para janda-janda dan mengelabui orang dengan doa-doa. Tentulah mereka akan memperoleh hukuman yang lebih berat. Nah,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang dianggap mengerti tentang benar dan salah malah melakukan hal yang salah, bahkan mengelabui orang sehingga membuat orang merasa terpuruk. Di mana keadilan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan Injil hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan tentang makna keadilan Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha adil, Dia tahu apa yang kita perbuat. Baik dan buruk dan timbangannya akan keadilan tentu bekerja lebih berat bagi orang-orang yang tahu akan kebenaran firman, namun tidak melaksanakannya. Untuk itu, mari pada hari ini kita semakin melihat, kita refleksikan diri kita, apakah ada dosa itu di dalam diri kita? Apakah karena iri hati kita merancangkan suatu perbuatan jahat? Apakah ada niat yang terbersit mula-mula sehingga susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah? Jika demikian, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan kita itu. Baiklah, bila kita dapat mengakukan dosa kita dan memohon sakramen tobat melalui imam di gereja sesuai domisili di mana kita berada. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau telah berbicara kepada kami sehingga kami semakin mengerti bahwa rancangan-rancangan yang ada di dalam hati kami tentu Engkau ketahui. Karena Engkau Allah yang maha kuasa dan maha adil. Tuhan, kami mau mohon ampun juga atas kesalahan-kesalahan kami. Kiranya belas kasihan-Mu selalu ada untuk kami, dan biarkanlah kami memiliki hati yang kembali bersih dan sembuh dari segala macam luka Tuhan, sehingga apa yang terpancar dari kami adalah kasih yang datang daripada-Mu. Biarkanlah kami menjadi pembawa sukacita dimanapun kami berada. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk kami, kehidupan kami, dan juga semua orang-orang yang kami kasihi. Doa ini kami panjatkan kehadirat Allah Bapa di surga melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.